Shalom saudara-saudaraku. Kita bertemu kembali dalam program Firman Menyapa. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dengan segala karya dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Sehingga kami bisa bersekutu dengan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Shalom saudara-saudara. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bahan renungan dan menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk saat ini, hari Senin 12 September 2022, saya ambil dari Almanak HKBP yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang pertama sekali kita harus mampu menyadari dulu bagaimana Allah memilih dan memanggil kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus mampu memahami dulu yang pertama sekali, saya adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah untuk mengikut Kristus. Tentunya ketika kita mampu untuk menyadarinya, sehingga bisa kita membuat satu kesimpulan dalam kehidupan kita. Panggilan Kristus kepada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah karya dan perbuatan Tuhan. Sesungguhnya kita harus mampu untuk bersyukur betapa banyak manusia di dunia ini, betapa banyak manusia di negara ini, betapa banyak manusia di sekitar kita ini. Tetapi yang menjadi renungan buat kita, mengapa saya salah satu orang yang dipilih oleh Allah. Pemilihan Allah kepada diri kita adalah rahasia yang terselubung dari Allah. Pemilihan Allah kepada diri kita sebagai pengikut Kristus adalah merupakan suatu rahasia ataupun misteri Allah. Namun kita harus berani katakan bahwa bukan karena usaha, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena semata-mata oleh karena ibadah kita, bukan semata-mata oleh karena doa kita, bukan semata-mata oleh karena pujian kita, sehingga dipilih oleh Allah kita sebagai pengikut Kristus. Namun pemilihan Allah terhadap diri kita sebagai pengikut Kristus adalah misteri dari Allah yang tidak diungkapkan kepada kita, yang tidak terbuka kepada kita. Namun orang yang dipilih oleh Allah tentunya mempunyai satu tanggung jawab yang berat. Mempunyai satu tanggung jawab yang sangat-sangat harus kita hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian pemilihan Allah merupakan satu kebanggaan bagi diri kita. Tetapi jangan pemilihan Allah itu hanya sekedar kebanggaan. Namun pemilihan Allah membawa kita ke dalam suatu pertanggungjawaban yang penuh kepada Allah. Karena Allah sendiri yang memilih kita, Allah sendiri yang memanggil kita, dan Allah sendiri mengangkat kita. Saudara-saudara yang terkasih, yang kemudian kita harus berani katakan juga bahwa Allah memanggil kita dari kuasa kegelapan menuju terang. Dan kita yang disebut dengan orang-orang yang terang atau orang-orang terang. Tetapi Allah juga yang mampu menyelamatkan kita dalam keberdosaan kita.
Sehingga bisa kita katakan bahwa karya Allah, kuasa Allah adalah bulat terhadap diri kita yang memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang Kristus dan menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Kalau kita lihat dia di dalam perjanjian lama, betapa banyak dosa-dosa manusia yang sudah dilakukan dari Adam dan Hawa, bangsa Israel, dan semua orang yang melakukan kejahatan. Namun mari kita lihat di situ bahwa ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah menghukum, Allah memberikan hukuman kepada manusia itu. Namun penderitaan manusia oleh karena dosa itu semakin berat, sehingga Allah tidak mau manusia itu mati dalam keberdosaannya. Manusia tidak akan mati oleh keberdosaannya, karena Allah melihatnya bahwa penderitaan manusia itu oleh karena dosa akan semakin luar biasa, sehingga kasih setia Allah, kasih penyertaan Allah, dan berkat Allah yang sangat luar biasa, dan cinta kasih Allah kepada manusia, sehingga Allah ingin menyelamatkan manusia itu dari keberdosaannya. Dengan demikian Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian bisa kita katakan bahwa Allah memberikan penyelamatan kepada kita. Allah bertujuan supaya manusia itu selamat, tidak mati lagi oleh karena dosa. Untuk itu bukan karena kekuatan manusia, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena doa dan pujian kita, tapi semata-mata yang ditunjukkan oleh Allah adalah kasih setia Allah sendiri. Sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Saudara-saudara yang terkasih, betapa luar biasanya apa yang dialami oleh Yesus memperjuangkan manusia itu. Betapa luar biasanya apa yang dialami Yesus demi memperjuangkan manusia itu. Tetapi kita harus memahami bahwa Yesus adalah utusan Allah yang menderita demi dosa-dosa manusia. Sekarang kita harus menyadari panggilan itu dan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita adalah semata-mata, adalah gratis, adalah pemberian Allah yang murni oleh karena kasih setia Tuhan. Allah tidak pernah menuntut apa yang harus kita berikan kepada dia sebagai balas jasa. Allah tidak pernah menuntut bayaran dari kita untuk membayar bagaimana pengorbanan Yesus Kristus, bagaimana pengorbanan Allah mengutus anaknya. Tetapi dalam firman Tuhan pada saat ini, manusia itu harus mampu mengakui dan menerima panggilan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Keselamatan manusia yang diberikan oleh Tuhan adalah secara universal, adalah secara menyeluruh diberikan kepada manusia itu sendiri. Tinggal persoalannya bagaimana dan siapa yang menerima keselamatan itu dan siapa yang mengakui panggilan itu. Itu adalah anak-anak Allah dan dialah yang disebut dengan anak-anak terang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, maka di dalam firman Tuhan kita harus mampu merasakan bagaimana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Bagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal itu demi menebus dosa-dosa kita. Sehingga karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita adalah panggilan dan keselamatan yang diberikannya. Tinggal buat saudara-saudara bagaimana kita menerima dan mengakui keselamatan itu. Bahwa itu bersumber dari Yesus. Sehingga mari kita akui bahwa keselamatan itu adalah dari Allah. Bukan karena tenaga kita. Bukan karena usaha kita. Sehingga dalam firman Tuhan kita diajarkan bahwa tidak ada manusia itu mempunyai kekuatan melepaskan dosa kita. Manusia itu tidak mempunyai kekuatan untuk membuang dosa kita. Manusia itu tidak ada mempunyai kekuatan untuk
memberikan keselamatan kepada diri sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kasih setia, karunia Allah Bapa yang diberikan kepada manusia melalui Yesus Kristus, itulah keselamatan bagi manusia. Persoalan bagi kita sekarang ini, mari kita menerima keselamatan dan mengakui bahwa keselamatan itu adalah karya Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami Tuhan diingatkan kembali bahwa panggilan dan keselamatan itu bersumber dari Engkau. Dan itu Engkau berikan adalah semata-mata, adalah gratis, tidak mempunyai hutang. Oleh karena itu Bapa di sorga, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami. Biarlah Tuhan, kami mampu menyadari dan mengakui bahwa panggilan dan keselamatan itu bersumber dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, izinkan dan kuatkan kami mempertanggungjawabkan panggilan, mempertanggungjawabkan keselamatan yang Kau berikan melalui sikap kami sehari-hari, melalui perbuatan kami sehari-hari, sehingga kami disebut anak-anak yang sudah diselamatkan, anak-anak yang sudah menerima keselamatan dari Allah. Untuk itu Tuhan, dalam satu hari ini berkati, lindungilah kami semuanya. Amin.